Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, faqala Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qad ja'akum syahrun mubarakun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu syayatin wa fihi lailatun khairun min alfi syahr atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita pada bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan menjadi penghulu dari segala bulan dalam suatu tahun, sayyidus syuhur, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia sampai dengan hari kiamat. Alhamdulillah, ini adalah hari pertama kita berpuasa di bulan Ramadan 1442 Hijriah. Maka sungguh karunia Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan ini. Karena sungguhnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada sore hari ini menjelang berbuka puasa kita akan sama-sama mempelajari apa itu puasa. Diambil dari kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Durarus Saniyah. Maka puasa menurut bahasa Arab disebut as-siyam. As-siyam secara bahasa artinya adalah al-imsak, yaitu menahan diri. Sedangkan secara istilah as-siyam adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa Ramadan hukumnya adalah wajib sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan juga puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang 5, sebagaimana Nabi SAW telah sebutkan, bunyal Islamu ala khams,
Islam dibangun atas 5 tiang. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan utusannya. Wa iqamus shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wal hajj, dan berhaji, serta shaum Ramadan, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Maka di antara keutamaan bulan Ramadan setidaknya ada 9 keutamaan. Yang pertama adalah kewajiban puasa itu sendiri di bulan Ramadan. Sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah 183, bahwasanya puasa telah diwajibkan kepada orang-orang beriman sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk bagi manusia dan juga penerang, pembeda dari hal-hal yang batil dan hal-hal yang benar. Kemudian yang ketiga, bahwasanya puasa pada bulan Ramadan bagi orang yang mengerjakannya menjadi penggugur dosa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensabdakan, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharap semata-mata pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dalam riwayat yang lain disebutkan ma ta'akhkhara ma taqaddama ma ta'akhkhar, dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang kemudian. Kemudian keutamaan yang keempat dari bulan Ramadan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini membebaskan orang-orang yang telah Allah tetapkan untuk masuk ke dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailatin." Dan bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang telah masuk dalam neraka dibebaskan, dan hal itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang kelima, bahwasanya pada bulan Ramadan ini apabila seorang berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 186, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka katakanlah, sungguhnya aku sangat dekat, aku mengabulkan apa-apa yang dia minta. Maka ini keutamaan yang tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain kecuali hanya pada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan pintu-pintu surga terbuka dan pintu-pintu neraka tertutup, serta syaitan pada bulan Ramadan ini dibelenggu. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Idza ja'akum Ramadan tuftahu abwabul jannah wa tughlabu abwabun nar wa suffidati syayatin." Bahwasanya pintu-pintu surga
dibuka lebar-lebar dan pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian syaitan-syaitan dibelenggu. Bahkan disebutkan dalam riwayat bahwasanya syaitan-syaitan yang senantiasa menggoda di bulan-bulan selain bulan Ramadan, maka Allah ikat mereka kemudian dilemparkan ke dalam lautan. Kemudian keutamaan selanjutnya bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan kedermawanan. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang dermawan, tetapi ketika masuk bulan Ramadan maka tampak lebih dermawan daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Wa kana Rasulullah SAW ajadun nas ma yakunu fi Ramadan, ma yakunu ajwadu fi Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, tetapi kedermawannya lebih lagi ketika masuk bulan Ramadan. Sehingga telah kita ketahui bersama, apabila masuk bulan Ramadan, berapa banyak orang yang mudah sekali menginfakkan hartanya, sehingga tidak ada perhitungan ketika bulan Ramadan. Maka hal ini tampak ketika waktu berbuka puasa. Berapa banyak orang dijadwal untuk menyiapkan buka puasa dan bersedia. Kemudian juga banyak di bulan Ramadan ini orang-orang yang bersedekah. Kemudian di akhir bulan Ramadan pun demikian, ada perintah untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kemudian keutamaan yang ke-8, bahwasanya bulan Ramadan ini ketika seorang mengamalkan amalan wajib, maka Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan itu sebagaimana dia mengerjakan 70 kali lipat amalan wajib. Dan juga apabila dia mengerjakan amalan sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala hitung amalan itu seperti mengamalkan amalan wajib. Dan ini tidak didapatkan kecuali hanya pada bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang lain, yang ke-9, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala sebutkan satu surat khusus tentang turunnya malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian pada malam itu tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Malaikat turun terus-menerus pada malam itu, disertai dengan malaikat-malaikat yang khusus yang turun khusus pada malam Lailatul Qadar. Biidzni rabbihim min kulli amr, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr, yang memberikan kabar gembira keselamatan bagi orang-orang yang pada malam itu senantiasa beribadah. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, man hurima khairaha faqad hurima khaira kullaha wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Barang siapa seorang yang terhalang dari berbuat kebajikan pada malam itu, maka sungguhnya dia telah terhalang dari kebaikan seluruhnya, dan tidaklah terhalang dari kebaikan itu kecuali orang yang rugi. Maka hadirin yang mulia, inilah diantara keutamaan daripada bulan Ramadan. Dan masih banyak keutamaan yang lain sebutkan Rasulullah SAW. Diantaranya adalah as-siyamu junnatun, bahwasanya puasa itu adalah perisai dari api neraka. Kemudian dalam riwayat yang lain pun disebutkan Al-Qur'an was-siyam, Al-Qur'an was-saum yashfa'an yaumul qiyamah, bahwasanya Al-Qur'an dan puasa itu keduanya akan memberikan syafaat bagi orang yang mengerjakannya. Orang yang senantiasa sibuk
dengan membaca Al-Quran dan orang yang berpuasa. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Abu Umamah Al-Bahili, Rasulullah SAW sabda, "Alaika bisyam fa innahu la idlalah." Hendaklah kalian berpuasa karena sungguhnya tidak ada yang menandingi puasa. Oleh sebab itu dalam satu hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan kullu amalu ibni adam kana lah, bahwasanya seluruh amal manusia itu sesungguhnya untuk dia. Kemudian Allah melanjutkan illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Maka sungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa puasa Allah Subhanahu wa taala jadikan seakan-akan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Karena ibadah puasa menggabungkan tiga jenis kesabaran, yaitu sabar dalam melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala atas rasa lapar dan kesulitan yang dirasakan selama berpuasa. Kemudian orang yang berpuasa akan termasuk dalam golongan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatan, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Kemudian Rasulullah SAW pun menyebutkan salah satu fadilah keutamaan berpuasa, yaitu qala Rasulullah SAW fil jannati thamaniyatu abwab, bahwasanya dalam surga itu terdapat 8 pintu. Fiha babun yusammar rayyan, dari 8 pintu itu ada satu pintu yang disebut atau diberi nama sebagai ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidak akan memasuki pintu itu kecuali adalah orang-orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Maka apa yang menjadi rukun puasa? Apa yang menjadi rukun puasa? Yang pertama adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti selanjutnya. Yang kedua rukunnya adalah menepati rentang waktu puasa. Kapan rentang waktu puasa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, yaitu mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, atau mulai daripada adzan subuh sampai dengan adzan maghrib. Maka itu adalah rukun daripada puasa. Selanjutnya, apa saja yang menjadi syurutus sihah as-shaum, syarat-syarat sah puasa itu. Karena ini masih baru di awal, maka penting kita tahu apa saja menjadi syarat-syarat sahnya puasa. Yang pertama, Islam. Dia harus beragama Islam. Karena ada orang beragama
bukan Islam pun ada yang berpuasa. Tetapi termasuk salah satu syarat sahnya puasa adalah beragama Islam. Yang kedua, baligh. Baligh yaitu telah untuk laki-laki telah keluar air mani. Perempuan kalau dalam fikih mazhab Syafi'i itu batasannya adalah 12 sampai 15 tahun walaupun belum bermimpi. Belum bermimpi. Kemudian yang ketiga adalah al-aqil, berakal. Jadi orang yang pingsan, orang yang sakit koma itu tidak wajib atau tidak masuk dalam syarat sah puasa. Yang keempat adalah muqim. Orang itu tidak dalam perjalanan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 184, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu kadiman farihanun maqbul. Wa in kuntum ala safar, dan apabila kalian berada dalam safar maka fala junaha alaikum, tidak ada dosa bagi kalian untuk membatalkan puasa atau tidak berpuasa. Rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang yang musafir. Tetapi juga harus tahu musafir menurut mazhab Syafi'i berapa? Menurut mazhab Syafi'i minimal itu perjalanan 80 kilo gitu. Kalau masih 30 kilo ke Samboja itu belum musafir, masih mukim gitu. Nah, minimal 80 ya, 85 atau 83. Lebih jauh lebih bagus. Itu masuk dalam musafir. Kemudian syarat sah puasa selanjutnya adalah untuk wanita thaharatun minal haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Untuk perempuan, laki-laki berarti wajib dari awal sampai akhir. Kemudian yang keenam, istita'ah fi shaum, mampu berpuasa. Nah, tidak ada sakit, tidak ada hal-hal yang menghalangi dia untuk berpuasa. Dan terakhir adalah niat. Nah, jadi niat diletakkan di akhir dari syarat sahnya puasa. Islam, balik, berakal, mukim, suci dari haid dan nifas, kemudian mampu berpuasa dan niat. Maka ini 7 syarat sahnya puasa. Kemudian selanjutnya, apa saja sunnah-sunnah ketika berpuasa itu? Sunnah-sunnahnya apa saja? Yang pertama, sunnah-sunnah yang berkaitan dengan berbuka puasa. Nah, sebentar lagi nih, dengan buka puasa. Yang pertama, disunnahkan untuk menyegerakan berbuka, atau dalam bahasa Arabnya takjil. Nah, tapi bahasa takjil ini sudah umum kita dengar, takjil gitu. Padahal itu memakai ain, takjil, ajjala yu'ajjilu ta'jilan gitu. Man kana yuridul ajilata, itu ajjalna lahu dalam surat Al-Isra gitu. Ta'jil, menyegerakan berpuasa. Tetapi pun menyegerakan berpuasa tidak boleh berlebihan. Karena ada orang yang berlebihan dalam menyegerakan berpuasa itu. Makanan sudah berada di mulut, tinggal tunggu azan. Ini berlebihan. Sudah tinggal sini, kemudian azan langsung masuk. Nah, ini berlebihan dalam menyegerakan puasa. Kemudian sunnah yang terkait berbuka yang kedua adalah berbuka puasa dengan beberapa butir kurma, kurma segar atau rutop. Dalam bahasa Arab itu ada 4 atau 5 nama kurma. Ada balah, ada busrun, ada tamar, ada rutop. Nah, itu kalau diartikan bahasa Indonesia apa artinya? Kurma semua. Busrun itu kurma yang masih hijau. Balah itu kurma yang masih hijau, busrun itu agak mau matang belum matang, kemudian rutop itu sudah matang, kemudian tamar itu yang betul-betul matang. Itu. Maka yang disunnahkan adalah memakan beberapa biji rutop, kurma yang sudah matang tetapi tidak terlalu matang. Gitu. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar. Nah, jadi tamar setelah daripada rutop boleh. Gitu. Insya Allah kalau di kota ini, kita kan di kota ini,
kurma itu mudah didapatkan. Tapi kalau di daerah-daerah di seberang sana itu susah. Ketika mau berbuka itu susah. Kadang-kadang buka puasanya buat sendiri gitu. Nah, buat sendiri. Kalau kita di sini datang ke masjid saja insya Allah ada kurma. Dan jika tidak ada maka disunahkan dengan beberapa teguk air. Kemudian sunnah selanjutnya adalah berdoa ketika berbuka dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doanya? Dhahabadh dhama'u wa batalatil 'uruq wa thabatil ajru insyaallah. Telah hilang rasa haus, telah basah tenggorokan dan telah diraih pahala insyaallah. Tapi doa-doa yang lain pun diperbolehkan. Sebagaimana hadis yang lain Rasulullah SAW menganjurkan, ya ghulam samillah kul biyaminik wa kul mimma yalik. Membaca minimal adalah basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atau membaca Allahumma barik lana fi ma razaqtana juga boleh. Maka itu diantara doa berbuka puasa. Kemudian sunnah-sunnah yang terkait dengan makan sahur, Kalau tadi sunnah-sunnah yang terkait dengan berbuka puasa, sekarang sunnah-sunnah yang terkait dengan makan sahur. Yang pertama, sahur itu hukumnya sunnah muakkad, bukan wajib, bukan wajib. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dianggap sudah makan sahur jika makan atau minum di waktu sahur. Nah, ini yang terjadi umum. Kita itu belum tahu waktu sahur, Pak. Kita itu belum tahu waktu sahur. Dulu saya masih SMA itu di masjid itu jam 3 sudah teriak-teriak itu, Pak. Sahur gitu. Ternyata belum masuk waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Nah, wabil ashari hum yastaghfirun dalam salat adz-dzariyat, dan pada waktu-waktu sahur mereka itu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktu sahur? Waktu sahur itu adalah kurang lebih 30 menit sebelum azan. Maka sunnah selanjutnya adalah takhiru as-sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur mendekati waktu terbitnya fajar shadiq atau mendekati waktu azan. Sunnahnya. Jadi kalau buka puasa sunnahnya takjil, menyegerakan. Tetapi kalau sahur berbeda, bukan takjil tapi takhir. Sebab kalau kita terlalu cepat sahur, perut kenyang, azan masih 1 jam, itu tidur, nanti kebablasan. Padahal yang disunnahkan adalah takhir, mengakhirkan waktu sahur. Kalau kita sahur setengah jam sebelum azan, insya Allah selesai makan tidak tidur, karena sebentar lagi sudah azan subuh. Dan ini yang banyak tidak disampaikan. Ternyata waktu sahur itu adalah waktu yang dekat dengan azan subuh gitu. Kemudian sunnah selanjutnya yang berkaitan dengan makan sahur, disunnahkan makan sahur dengan tamar. Kalau tadi berbuka puasa dengan rutab, kurma yang matang, tetapi kalau sahur dengan tamar, kurma yang sudah matang dan kering, itu namanya tamar. Nah, kalau buka puasa dengan rutab, tetapi kalau untuk sahur dengan tamar. Kalau tidak punya apa yang ada di rumah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berpuasa wajib meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan dan dianjurkan memperbanyak melakukan sunnah-sunnah, diantaranya adalah as-sadaqah, bersedekah. Tadi masuk kepada fadilah bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Kemudian tilawatul Quran. Kenapa tilawatul Quran? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jika mampu kita hatamkan 1 kali sendiri, bukan bersama-sama. Jika kita mampu kita baca 1 kali hatam. Bagus 2 kali.
bagus lagi 3 kali, atau sampai minimal kalau kita punya target itu seminggu 1 kali gitu. Jadi kalau seminggu 1 kali, bulan Ramadan 4 minggu berarti 4 kali hatam. Yang masyhur kita dengar adalah Al-Imam Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 2 kali hatam. Sehingga ketika bulan Ramadan yang jumlahnya 30 hari, beliau menghatamkan 60 kali hatam Al-Quran. Ya, hatam. Kalau kita tidak mampu, minimal kita duduk bersama bertadarus, Pak. Nah, bertadarus, berkeliling itu. Kemudian sunnah selanjutnya adalah memperbanyak sholat sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Sudah tiba waktunya. Ya. Ya. Terakhir, bagaimana kita fokuskan pada bulan ini, yaitu memperbanyak hubungan kita dengan Al-Quran, sehingga terkeluarnya dari bulan Ramadan kita pun terbiasa membaca Al-Quran, insyaallah. Baik, mungkin itu yang bisa kita pelajari pada hari ini, insyaallah. Sudah masuk waktu maghrib. Jazakumullah atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Tutup sama-sama. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.